Hari ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu going deeper in serving others. Teks utama yang akan menjadi perenungan kita terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Jikalau Bapak Ibu sekalian sudah membuka Alkitab masing-masing, mari kita membuka mata hati kita juga untuk boleh melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saya akan membacakan bagi kita semua dari versi TB2. Demikian bunyi firman Tuhan, hai umatnya, dengarlah sabdanya. Efesus 4 ayat 11, dialah Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita kembali berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong kami yang terbatas ini untuk mengerti firman-Mu yang mengandung hikmat yang tak terbatas. Terlebih dari tentang Engkau, kami ingin Engkau sendiri menyatakan kepada kami, Tuhan, mengenal isi hati-Mu adalah isi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa yang sederhana ini. Amin. Saudaraku, bayangkan satu kali saudara pergi ke satu tempat dan saudara di sana berjumpa dengan satu keluarga yang memiliki seorang anak. Anaknya itu masih bayi dan dia mulai belajar merangkak dan kemudian mulai berdiri dan 1-2 langkah kemudian dia jatuh lagi terjerembab. Lalu dia berdiri lagi, berusaha lagi. Kalau saya berada di sana, saya akan tidak tahan untuk berkata, aduh lucunya bayi ini. Sehat ya. Umur berapa dia? 10 bulan. Wah, tidak heran. Dia sudah mulai bisa berjalan, saudaraku, mulai coba mengangkat dirinya, sudah mampu melakukan ini dan itu. Sudah bisa mengangkat lehernya dengan kuat, saudaraku. Bisa makan dengan baik, mulai mungkin makan makanan yang solid food. Wah, sehat sekali ini. Nah, kemudian besoknya saudara atau saya pergi ke satu tempat yang lain, keluarga yang lain, dan melihat pemandangan yang mirip. Saudaraku. Seorang bayi yang mulai merangkak, mulai menarik dirinya ke atas, berdiri, mengambil 1-2 langkah, kemudian jatuh lagi, saudaraku. Seperti sebelumnya, saudara dan saya mungkin tidak bisa menahan diri, aduh lucunya ini, sehat ya, umur berapa dia? Kemudian sang orang tua berkata, yang ini 30 tahun. Kalau umurnya sudah 30 tahun, hanya bisa merangkak, hanya baru belajar berjalan, saudaraku, ada something wrong, betul ya? Setuju? Saudaraku, di sini kita akan melihat bersama bahwa pertumbuhan rohani itu sangat-sangat berpengaruh atau sangat-sangat berkaitan dengan melayani, dengan pelayanan. Pernahkah Anda dan saya berjumpa dengan seseorang yang saudara tahu kenal Kristen,
Tetapi saudara tidak melihat pertumbuhan rohani dalam dirinya dari dulu sampai sekarang, dan semoga tidak sampai selama-lamanya. Ya itu terus begitu. Ngomongnya itu terus, orientasi hidupnya seperti itu, tidak ada kerinduan melayani, tidak mau melakukan apa-apa untuk Tuhan, hatinya tidak bergelora mengasihi Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda berjumpa orang seperti itu? Ada di ruangan ini? Jangan toleh kiri dan kanan, nanti kelihatan. Tersinggung nanti. Mungkin itu adalah diri kita. Tetapi saya juga menyaksikan banyak sekali beberapa anak Tuhan, termasuk beberapa adalah mahasiswa-mahasiswi saya, saudaraku, yang dalam waktu yang cukup singkat mereka mengalami pertumbuhan rohani yang pesat. Begitu rindu, begitu bergelora, ingin terus memberikan dirinya kepada Tuhan. Saya kenal satu orang mahasiswa saya, belum pernah pergi ke kota. Waktu berangkat ke kampus, ke Jakarta, itu baru pertama kalinya dia keluar dari daerahnya. Dia tidak pernah naik bus, tidak pernah naik pesawat. Beberapa di antara kita mungkin punya pengalaman yang sama waktu datang ke Karawaci, saudaraku. Dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu musik, tidak tahu ini dan itu. Tetapi sekarang, saudaraku, dia sudah rindu melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Dia bisa memimpin liturgi dengan baik. Dia bisa mulai memainkan beberapa instrumen alat musik. Tidak sempurna, tetapi dia bertumbuh, saudaraku. Mengalami perubahan karakter, orientasi tujuan hidup, dan mulai mempunyai mimpi-mimpi untuk melayani Tuhan lebih sungguh di kemudian hari. Ada yang seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membedakan dua orang ini, saudaraku? Dari teks yang saudara dan saya baca, kita melihat ada dua prinsip kebenaran yang penting. Mengapa orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sehat dan bertumbuh adalah orang Kristen yang melayani. Yang pertama yaitu karena melayani adalah hidup orang yang percaya. Melayani adalah panggilan hidup orang percaya, orang kudus. Saudara perhatikan di ayat yang ke-11 dan 12, Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Berapa orang? Semua. Apakah hanya sebagian kecil? Tidak. Sebagian besar? Tidak. Semua orang-orang kudus diperlengkapi oleh Allah bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudaraku, kitab Efesus memberikan kepada kita landasan yang sangat solid mengenai kebenaran yang pertama ini, yaitu mengapa orang Kristen melayani. Karena melayani adalah hidup orang percaya. Orang percaya yang hidup akan melayani. Orang yang tidak percaya atau orang yang mati di luar Kristus, mereka tidak akan melayani. Saudaraku, pasal 2 ayat 10 misalnya, tadi dalam bacaan yang ada dalam liturgi, mengambil dari pasal 1, saudaraku, di sana dikatakan kita dipilih oleh Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Untuk apa? Dipilih untuk menjadi tak bercacat, untuk menjadi kudus. Menjadi orang yang sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Pasal 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kita melihat, saudaraku, Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Allah punya rencana untuk saudara dan saya melayani. Kristus mati dan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan di bagian yang lain kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan untuk memberikan kita karunia-karunia pelayanan. Sehingga Allah Tritunggal bekerja sedemikian rupa untuk supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang melayani. Pasal 4 ayat yang pertama, saudaraku. Mengapa orang percaya melayani? Karena melayani itu adalah model, bentuk atau gaya hidup yang sepadan dengan panggilan Injil, panggilan keselamatan.
Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan yang telah engkau terima. Panggilan sebagai kawan sekerja Allah. Panggilan sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Panggilan untuk melayani Allah dan melayani sesama. Melayani dikatakan sebagai kehidupan yang sepadan. Mengapa? Karena melayani adalah satu-satunya, bukan pilihan. Melayani adalah satu-satunya respons yang paling masuk akal ketika seseorang sudah menerima kehidupan baru. Ketika seseorang menerima kasih Allah yang begitu besar. Seperti yang dikatakan Paulus di bagian yang lain, yaitu Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan, that is the reasonable service. Satu-satunya pelayanan yang paling masuk akal. Respons terhadap kemurahan yang Allah sudah berikan kepada saudara. Mengapa orang percaya melayani? Karena karunia untuk melayani sudah diberikan. Sehingga tidak seorang pun di antara kita bisa mempunyai alasan, aku tidak mempunyai karunia apapun untuk dipakai untuk melayani. Jadi aku tidak didesain untuk melayani. Sebaliknya, setiap orang mendapatkan karunia melayani yang saya percaya lebih daripada satu. Mungkin banyak sekali. Kemudian pasal 4 ayat 11, saudaraku, tadi ayat yang kita baca, Allah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dengan menghadirkan orang-orang tertentu yang menjadi karunia itu sendiri, yaitu para nabi, para rasul, para pemberita Injil, pengajar, dan para gembala, saudaraku. Yang kehadirannya ada di sekitar saudara dan saya bisa melihat mereka langsung. Mereka ada di sekitar kita dengan tujuan supaya saudara dan saya bertumbuh, supaya saudara dan saya terlibat di dalam pekerjaan pelayanan itu dan tidak asal-asalan melayani, bahkan tidak asal-asalan hidup di dunia ini. Saudaraku, banyak sekali ternyata alasan mengapa orang percaya melayani. Dan di sana kita bisa menyimpulkan bahwa melayani adalah hidup orang percaya yang mengikut Kristus. Dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28, saya tidak baca semuanya. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada orang tua Yohanes dan Yakobus yang mendekati Tuhan Yesus dan berkata, nanti kalau engkau sudah memerintah, tolong anak saya dikasih posisi yang bagus. Tuhan Yesus berkata, pemerintah di dunia ini menguasa dengan keras, dengan pedang, dengan otoriter. Tetapi barang siapa yang mau menjadi yang terkemuka di dalam kerajaan Allah, dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Saudaraku, seperti anak manusia, kata Tuhan Yesus, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani. Dia meninggalkan kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang tidak harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya begitu rupa, menjadi manusia, bahkan mengambil postur seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib, demi melayani Bapanya dan menghadirkan shalom bagi sesama manusia. Jadi orang yang mau mengikuti Yesus tidak mungkin tidak melayani. Kalau saudara mau melayani, pastikan Anda mengikuti Yesus sebagai teladan Anda. Bukan asal melayani. Jadi, saudaraku, dari beberapa hal yang kita sampaikan, yang saya sampaikan dengan begitu singkat ini, melayani itu bukanlah syarat seseorang bisa diselamatkan, tetapi sebaliknya, tanda seseorang sudah menerima keselamatan. Kalau kita tidak rindu melayani, jangan-jangan kita memang belum diselamatkan. Atau kita masih begitu bayi rohani,
Sehingga kita itu tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana melakukan ini dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisa. Melayani bukanlah paksaan untuk merendahkan diri. Melayani adalah kerelaan untuk menjawab panggilan kehormatan dari Tuhan. Untuk berbagian dalam rencana yang bersifat mulia itu. Melayani bukan pula opsional. Tetapi melayani adalah sebuah devosi, sebuah pengabdian dengan cinta kepada Tuhan dan sesama. Melayani bukan bersifat kondisional atau bersyarat. Asal ada bayarannya, asal aku dihargai. Aku akan melayani kalau memang aku lagi ada waktu. Bukan, saudara. Melayani bukan sesuatu yang memenuhi syarat yang kita sendiri tetapkan. Tetapi melayani adalah sebuah sacrificial. Melayani adalah sebuah pemberian diri, penyerahan diri kepada Allah. Kosuke Koyama adalah seorang teolog Jepang, teolog Asia yang cukup terkemuka. Di antara beberapa buku, ada satu buku yang saya pernah baca dan sangat menarik, Captivate My Heart. Ya. Sebuah buku tipis, waktu itu covernya warnanya biru, sekarang sudah muncul beberapa cover jenis yang lain, warnanya. Dia menulis buku berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib. There is no handle on the cross. Dalam buku itu dia ingin menyampaikan satu kebenaran yang penting, yang dalam, yang sebenarnya juga sederhana. Orang ingin mengikut Kristus itu bukan dia yang memegang salib, tetapi dia dipegang oleh salib. Salib bukan panci, panci punya pegangan, salib tidak ada pegangan. Kenapa panci harus Anda pegang? Karena Anda mengendalikan panci itu, menggerak-gerakkannya, menggesernya, menggantungnya. Kan panci itu ada di dalam genggaman Anda, karena ada gagangnya. Tetapi salib bukan saudara dan saya mengendalikannya. Sebaliknya, anak-anak Tuhan hidup dipegang oleh salib. Dan orang-orang yang hidup dipegang oleh salib, dia tidak punya gagang pada dirinya sendiri. Salib itu tidak ada gagangnya, tetapi orang-orang itu, anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus adalah gagang yang dipegang oleh salib, oleh Tuhan Yesus. Dia bisa memakai kita semau dia, dan itu adalah sebuah kehormatan. Saudaraku, pelayanan yang dimaksud di Alkitab ini bukan kegiatan religius belaka. Kita melihat banyak sekali dan dalam sepanjang tahun ini saya sudah menyampaikan dan ingin berusaha memberikan kesadaran kepada saudara dan saya. Bahwa pelayanan itu adalah hal yang spiritual, hal yang rohani, berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Pelayanan bukan sekadar aktivitas. Memang pelayanan melibatkan aktivitas. Tetapi pelayanan adalah aktivitas yang spiritual pada dasarnya. Berasal dari cinta Allah kepada manusia. Dan berlanjut kepada cinta manusia kepada Allah. Wujudnya, mau tidak mau, karena kita adalah manusia darah dan daging, maka wujudnya pasti terlihat. Orang yang melayani, orang yang mengasihi Allah pasti melayani. Tetapi orang yang melayani belum tentu mengasihi Allah. Ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang dicatat dalam kitab suci yang Allah tidak menyukai, bahkan menjijikkan di mata Allah. Karena itu adalah pelayanan-pelayanan yang tidak rohani, pelayanan yang hanya sekadar religius tetapi tidak mempunyai spirit di dalamnya. Maka spiritualitas itu membutuhkan dua-duanya, membutuhkan spirit dan ritualitas. Tanpa spirit, ritualitas itu menjadi kosong. Religiusitas yang semu, yang Tuhan tidak perkenan. Tetapi setiap orang yang mencintai Tuhan, jiwanya melekat kepada Allah. Jiwanya mulai mengasihi Allah. Orang-orang seperti ini akan memberi diri kepada Allah. Dia akan melayani, baru spiritualitas itu bekerja. Tapi ritualitas tidak sama dengan spiritualitas.
Bagi rekan-rekan yang sudah melayani, saya pikir semua orang di sini mestinya sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan religius. Paling tidak setiap kali saudara memulai kelas, dosen Anda mengajak Anda berdoa, ya kan? Sekarang bukan Tuesday Chapel, ada Wednesday Chapel. Itu sebagai sebuah bagian dari spiritualitas seharusnya, bukan sekadar ritualitas. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita menyanyi, kita memberikan persembahan, apakah kita melakukannya dengan personal relationship with God? Karena kalau tidak, itu justru menjijikkan di mata Tuhan. Karena kita sedang bersandiwara di hadapan Allah yang Maha Tahu. Buat Allah itu menjijikkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana seseorang hidup itu akan mencerminkan bagaimana ia mengenal Allah dan dirinya. Demikian pula bagaimana seseorang melayani Allah dan sesama, itu akan menunjukkan, menjadi indikator bagaimana sebenarnya dia mengenal Allah dan mengenal keselamatan yang dia peroleh. Dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 mengisahkan tentang Tuhan Yesus berkunjung di rumah Simon orang Farisi, dan di sana tiba-tiba muncul seorang perempuan yang sudah terkenal. Terkenal bukan karena baik, tapi terkenal dengan reputasi yang buruk. Kemungkinan besar dia adalah seorang pezina, pelacur, saudaraku. Tetapi wanita ini memberi yang dia bisa kepada Tuhan. Sampai akhirnya Simon orang Farisi yang mengundang ini berkata-kata dalam hatinya, kalau Yesus adalah seorang nabi, dia pasti tahu siapa wanita ini. Dan Tuhan Yesus mengetahui isi hati Simon. Tuhan Yesus berkata, sebuah perumpamaan, ada seorang yang berhutang, dua orang berhutang kepada seorang pemilik piutang. Yang satu berhutang 500, satu berhutang 50. Dua-duanya dibersihkan hutangnya, diputihkan, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, mana di antara dua orang yang sudah dihapuskan hutangnya ini, yang menunjukkan kasih lebih besar? Kemudian Simon menjawab, tentu dia yang hutangnya lebih besar. Hutangnya yang dihapuskan lebih besar. Tuhan Yesus katakan, benar katamu. Dengan kata lain, saudaraku, barang siapa yang menghargai kasih Allah yang begitu besar, dia akan mengasihi Allah dengan besar pula. Barang siapa yang mengerti apa artinya rahasia kasih Allah yang habis-habisan untuk saudara dan saya, maka orang yang mengerti, dia juga akan mengasihi Allah habis-habisan pula. Kalau hari ini saudara dan saya tidak mengasihi Allah habis-habisan, mungkin karena kita tidak mengerti bagaimana Allah mengasihi Anda dan saya. Pengenalan kita masih belum di sana. Kita masih egois, masih ingin hidup bagi diri kita sendiri. Tetapi, anyway, saudara, melayani itu adalah degup jantung hidup orang percaya. Orang percaya yang tidak melayani, dia tidak memiliki degup itu, sesungguhnya dia mati. Degup cinta seseorang kepada Allah ditunjukkan lewat pelayanannya, hidup yang melayani. Dalam salah satu komentarnya, William Barclay menceritakan tentang pengalaman seorang penulis Inggris bernama Bernard Newman. Bernard Newman ini kira-kira di tahun 1980-an sangat terkenal. Dia menulis lebih dari 100 buku, saudaraku. Bernard Newman mengisahkan pengalamannya. Dia menginap di sebuah rumah seorang biasa, peasants ya, petani mungkin, saudaraku, di Bulgaria sana. Seorang Bulgaria, rumah orang Bulgaria. Dia nginep di sana beberapa hari. Setiap hari dia melihat ada seorang anak perempuan dari pemilik rumah itu yang terus-menerus meluangkan waktu berjam-jam, saudaraku, menenun pakaian, menenun terus sampai Bernard Newman ini terheran-heran, kok ada orang begitu tekun. Lalu dia bertanya kepada wanita ini, apa kamu nggak pernah merasa capek? Apa kamu nggak pernah merasa capek?
mengerjakan nenun itu sampai seolah-olah eternal, selama-lamanya itu. Kemudian heran sekali wanita ini dengan sumringah, dengan senyum dia berkata, "Tidakkah engkau lihat? Ini adalah pakaian pernikahanku." Saudaraku, seorang yang mengasihi akan melakukan apapun untuk yang dikasihinya. Dia tidak akan pasif, dia tidak akan idle, dia tidak akan ongkang-ongkang kaki. Dia akan mengerjakan karena kasih itu adalah kehidupannya. Yang kedua, saudaraku, mengapa orang Kristen yang sehat, mengapa orang Kristen sejati pasti melayani? Yang kedua, karena melayani itu adalah strategi Allah untuk seseorang bertumbuh secara rohani. Kalau tadi hidup, yang ini hidup dan bertumbuh. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, sebenarnya beberapa ayat di atas itu juga berkaitan satu dengan yang lain, tetapi saya ingin saudara fokuskan kepada ayat 15 dan ayat 16 untuk poin kedua ini. Sebaliknya, ya, kata Paulus, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ini pertumbuhan yang sejati. Bukan semakin sibuk, bukan. Mungkin saja semakin sibuk, tetapi semakin sibuk belum tentu semakin bertumbuh secara rohani. Tapi yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini adalah dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara perhatikan di sini jeniusnya cara Allah bekerja. Yaitu Allah memberikan kepada kita orang lain, tetapi Allah juga memberikan diri kita untuk melayani orang lain, sehingga ketika satu dengan yang lain saling melayani, di sana pertumbuhan terjadi kepada setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Allah mulai dengan memperlengkapi melalui karunia-karunia yang kita sebut dengan apest, A-P-E-S-T. Tuhan memberikan dia naik ke surga dan dialah yang memberikan, ya, nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, pengajar dan gembala-gembala untuk memperlengkapi. Supaya apa? Supaya orang itu datang mengenal kepada Allah. Satu di dalam pengenalan yang benar akan Kristus yang adalah kepala. Sehingga dengan demikian ketika guru-guru ini, pengajar, pemberita Injil ini memperkenalkan Kristus melalui kehidupan mereka, bukan cuma ngajar kelas di kuliah, bukan cuma tulis buku, tetapi lewat kehidupan yang bisa disaksikan, maka anak-anak Tuhan ini mempunyai guidance yang jelas. Kemana aku harus bertumbuh, termasuk dalam kehidupan melayani. Dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Saudaraku, ini penting sekali. Saudara mungkin sudah dapat atau cepat atau lambat ya di dalam 1 atau 2 kelas WDK bagi mereka yang kuliah di UPH. Yaitu sebuah pengajaran bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Allah. Jadi manusia itu diciptakan Allah dengan potensi untuk menyerupa Allah. Manusia dicipta dengan segala perlengkapan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Serupa di dalam kekudusannya, serupa dalam kebenarannya, serupa di dalam kesuciannya, keadilannya, dalam segala hal yang baik. Bahkan di dalam perjanjian baru semakin jelas. Kristus datang dan berkata, "Mari ikutlah aku." Roma 8 ayat 29, 1 Korintus pasal 12, saudaraku. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, semua berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Kenapa? Karena kita dicipta untuk menyerupai Allah. Problemnya adalah ketika saudara dan saya menyembah Allah yang keliru, kita tidak akan menyerupa Allah yang benar. Sebaliknya, kita akan menyerupa Allah yang keliru itu. Di dalam beberapa ayat dalam kitab suci, misalnya dalam Mazmur 115,
Dikatakan di sana, siapakah berhala itu? Allah kita bukan berhala. Berhala itu lihat, punya mata dia tidak melihat, punya tangan dia tidak bekerja, punya kaki dia tidak melangkah, punya telinga dia tidak mendengar. Karena apa? Berhala itu buatan manusia. Suruh bayangkan patung nih. Apa yang dilakukan oleh patung itu, saudaraku? Patung totem atau patung apapun, patung sesembahan. Berhala-berhala itu tidak melakukan apa-apa, tetapi menerima pelayanan dari siapa-siapa. Saya ulangi sekali lagi. Tidak melakukan apa-apa tetapi menerima pelayanan dari siapapun. Sesekali dia akan dibersihkan, lalu dia duduk lagi di sana. Dan kemudian kepadanya diberikan sesajen-sesajen dengan imajinasi bahwa mungkin dia butuh makan. Disediakan semuanya, ditaruh di tempat yang sentral, di dalam rumah-rumah orang-orang yang menyembahnya, saudaraku. Maupun di rumah-rumah ibadat yang dibangun oleh manusia. Tetapi perhatikan apa yang dia lakukan, dia tidak melakukan apa-apa, mentalitasnya adalah untuk dilayani, bukan untuk melayani. Sehingga orang-orang yang menyembah berhala-berhala seperti ini, tanpa sadar dia mengarahkan jiwanya, mengarahkan potensi dirinya untuk menjadi serupa dengan berhala itu. Yaitu apa? Hidup untuk dilayani, bukan untuk melayani. Dia menerima pelayanan dari siapapun, dirinya sendiri, kalau bisa sesedikit mungkin melayani orang lain. Saudaraku, ini adalah cara natur manusia itu bekerja. Sehingga, saudaraku, mari kita lihat diri kita. Apakah kita ini semakin bertumbuh rohani atau tidak? Salah satu strategi yang Allah berikan kepada kita adalah kalau kita bertumbuh rohani dalam segala hal ke arah Dia, kepada Kristus yang melayani, datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, maka mestinya kemiripan itu semakin besar. Betul? Itu namanya kita bertumbuh. Saudaraku, kalau saudara perhatikan dalam pasal yang kedua, pasal yang keempat ini, di sana Paulus ingin menunjukkan bahwa ternyata tubuh Kristus itu perlu dibangun. Pertumbuhan itu perlu diusahakan. Allah memberikan perlengkapan-perlengkapan. Dan kemudian di pasal 4 ayat 1 tadi saya sempat sebutkan, di sana dikatakan hendaklah hidupmu berpadanan. Kenapa? Kenapa sampai diberikan perintah? Karena saudara dan saya belum di sana. Saudara dan saya. Kita itu belum sempurna. Kita membutuhkan pertumbuhan itu. Maka diberikan perlengkapan, diberikan perintah, diberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk saudara dan saya mau nyemplung di dalam rencana Allah. Dan di sana kita akan bertumbuh. Yaitu apa? Pelayanan. Melayani. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah para mantan pendosa. Beberapa bulan yang lalu saya sempat menyebut istilah ini. Kita ini former sinners. Orang yang dulunya menyembah berhala. Orang yang tidak terbiasa melayani Allah yang benar. Sehingga old habits die hard. Ya. Kebiasaan-kebiasaan lama itu sulit sekali. Mau melayani itu melangkah saja kita langsung mendapatkan 10-20 alasan untuk tidak melakukannya. Bayangin. Ayo melayani. Tidak ada waktu. Ayo melayani. Tidak ada teman. Ayo melayani. Tidak punya baju. Tidak punya modal maksudnya. Ayo melayani. Suaraku nggak bagus. Ya tidak harus bersuara kok melayani. Tidak harus menyanyi, tidak harus menjadi liturgos kan? Kan bisa berdiri, menjadi usher. Ayo melayani, jadi usher. Saya tidak bisa senyum, lihat. Misalnya, saudara. Aneh sekali mantan-mantan pendosa ini, kita-kita ini. Kita justru tidak antusias untuk mendapatkan kehormatan disertakan di dalam pekerjaan Allah yang besar yang bernilai kekal, kita justru mencari puluhan, ratusan kalau bisa, alasan untuk menolaknya. Dan ingin ongkang-ongkang kaki saja jadi orang Kristen. Aneh sekali. Tapi ini realitas, saudara. Kalau saudara tidak sadar ya, saudara akan terus-menerus tergilas
di dalam penyembahan berhala tetapi berjubah Kristen. Tapi mari kita menyadari, kenapa ya saya cenderung begitu ya? Kenapa kalau ada orang minta tolong saya kok tidak kepingin menolong? Saya pernah disakiti loh, emang Tuhan gak pernah? Siapa yang saudara dan saya ikuti? Nah saudaraku, justru ketika Tuhan memberikan kepada kita jalan untuk saudara dan saya bertumbuh, yang namanya adalah hidup melayani, Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara dan saya bertumbuh di dalam melayani itu. Tetapi sebelum kita lanjut, saudaraku, kita perlu mendefinisikan dulu apa yang disebut dengan pelayanan. Definisi yang paling singkat, pelayanan itu adalah segala pekerjaan, segala aktivitas, segala tindakan yang dilakukan karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, ditujukan untuk Allah dan untuk sesama. Itu adalah pelayanan. Jadi, seperti dalam Kolose 3 ayat 23, Paulus berkata kepada para budak yang ada di Kolose, Paulus mengkontekstualisasikan kebenaran ini. Paulus berkata, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan bergantung kepada Tuhan, tetapi untuk Allah yang sudah mengasihi engkau, engkau melayani sesamamu. Saudaraku, segala pekerjaan yang dilakukan oleh karena kasih kepada Allah dan sesama, untuk Allah dan untuk sesama adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak terbatas kepada tempat. Oh, yang namanya pelayanan itu hanya gedung gereja. Tidak. Pelayanan bisa dilakukan di luar gedung gereja. Musa melayani di istana Firaun, membebaskan bangsa Israel. Belum ada gereja saat itu. Yosua melayani, memimpin umat Allah dari jalan ke jalan, dari padang gurun ke padang gurun, melewati tantangan-tantangan. Daniel melayani Allah juga di gua singa. Ayub melayani Allah di dalam kesakitannya. Para rasul melayani Allah di dalam berbagai macam konteks. Semuanya itu adalah pelayanan karena apa? Dilakukan karena kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan untuk Allah dan untuk sesama. Sebaliknya, apapun yang saudara dan saya lakukan bukan karena kasih kepada Allah dan kepada sesama, bukan pula untuk Allah dan untuk sesama, itu bukan pelayanan. Sekalipun diberikan label-label yang religius, pengkhotbah, miracle worker, pembebas, whatever. Pelayanan tidak tergantung, tidak terbatas kepada usia. Semua orang bisa melayani, sejak dari kecil pun. Langit dan bumi pun menceritakan kemuliaan Allah. Semua ciptaan Allah melayani karena memang setiap ciptaan dicipta untuk melayani. Pelayanan juga bukan bergantung kepada uang, gaji, ataupun viatikum yang diterima. Saya tidak digaji, ini untuk pelayanan. Jadi kalau digaji tidak terima pelayanan gitu maksudnya. Enggak seperti itu, saudaraku. Sekali lagi hati-hati dengan definisi-definisi pelayanan yang sempit. Pelayanan terjadi di rumah tangga, pelayanan terjadi di marketplace di dunia kerja. Setiap orang, setiap mahasiswa yang nanti akan menjadi guru, saudara melayani Allah, melayani sesama di ruang kelas maupun di luar kelas. Saudara sebagai perawat, saudara akan melayani di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Melalui kesaksian Anda melayani orang-orang pasien, termasuk juga sahabat-sahabat kita. Kita melayani di dalam sesama anggota tubuh Kristus, tapi kita juga melayani orang-orang yang di luar Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa melayani ini sangat vital bagi pertumbuhan rohani? Mengapa orang yang melayani baru bisa bertumbuh? Dan mengapa orang yang bertumbuh
pasti akan semakin melayani. Karena pertama, saudaraku, melayani ini adalah wujud dari bersekutu dengan Tuhan. Orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, mereka tidak di jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah namanya jalan pelayanan. Itu adalah jalan Tuhan. Saudara bersekutu enggak dengan Tuhan? Saudara tahu arti kata sekutu? Kalau sebuah artinya apa? Sebuah. Satu buah. Ya. Sekota artinya apa? Satu kota. Ya. Setuhan artinya apa? Satu Tuhan. Kalau sekutu? Ayo. Sekutu adalah satu kutu. Saya belum menyelidiki etimologi akar katanya seperti apa, tetapi saya berimajinasi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan. Sampai kutu yang sama, itu lompat-lompat di kepala-kepala yang ada. Bersekutu itu berarti dekat, kompak, satu hati. Saudara tidak kepengen dekat-dekatan dengan orang yang Anda benci, betul? Kecuali di ruangan ini terbatas karena bangkunya tidak boleh pindah-pindah. Tapi sekutu itu artinya itu, saudaraku. Sekutu itu artinya saya berada one mind, one page, one heart, one love with God, with the Lord. Sehingga ketika saudara melayani, saudara akan mengalami hadirat Allah. Kalau saudara saat ini berkata, kok saya itu tidak bisa mengalami Allah. Jangan-jangan, saudara tidak masuk di dalam persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, di mana setiap orang melayani. Kalaupun masuk, saudara masuk dengan pakaian gelembung, tidak mau dekat sini, tidak mau dekat sana, tidak mau mengerjakan ini, tidak mau mengerjakan sana, hanya bermentalitas konsumen. Yang seperti itu tidak menolong Anda bertumbuh. Mengapa melayani menolong orang bertumbuh? Karena melayani itu artinya melatih diri untuk mengasihi Allah dengan mengikuti teladan Kristus. Tidak enak melayani, tetapi saya harus tetap melakukannya. Saya melatih diri begitu rupa supaya saya bertumbuh. Saudara memaksa diri untuk menundukkan kedagingan kepada perintah Allah. Satu kali berhasil, dua kali berhasil, berikutnya hal itu menjadi natural buat saudara. Tetapi kalau satu kali gagal, kita tidak mau bangkit lagi, sampai tidak pernah berhasil, ya sudah saya tidak mau melayani. Saudara tidak akan pernah bertumbuh. Saudara tidak akan pernah tahu apa artinya, betapa indahnya, how beautiful it is melayani Tuhan yang mencintai kita. Saudara, melayani itu berarti kita melakukan grateful responsibilities. Melakukan tanggung jawab dengan penuh ucapan syukur karena apa? Karunia sudah diberikan. Hidup yang baru sudah diberikan, arah hidup sudah diberikan. Istilahnya kita sudah diberi setir, sudah diberi ban, sudah diberi mesin, sudah diberi bodi, sudah lengkap satu mobil. Cara kita bersyukur adalah menggunakan mobil yang diberi untuk keperluan si pemberi. Grateful responsibility. Saudaraku, dalam dunia medis kita tahu bahwa otot yang terus-menerus dilatih akan mengalami apa yang disebut dengan hypertrophy. Artinya otot yang terus-menerus dilatih itu, yang terus-menerus dipakai itu, dia akan bertumbuh. Atau hyperplasia, ya, kalau hyperplasia berarti bertambah selnya. Kalau hypertrophy, selnya bertambah besar. Selnya bertambah, kapasitasnya tambah. Ototnya jadi gede gitu. Kalau nge-gym, saudara. Tetapi kalau tidak pernah dipakai, jalan aja tidak pernah, berdiri itu jarang, tidur terus, badan Anda akan menyusut. Nah, sama halnya dengan anggota tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah sel-sel itu. Ketika kita tidak masuk di dalam pelayanan, kita tidak sengaja, intensional melatih diri untuk mengerjakan kehendak Tuhan, kerohanian Anda dan saya, iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Allah akan semakin lama semakin menyusut. Karena apa? Ketika Anda tidak aktif melayani Tuhan, dunia tetap aktif untuk menghambat pertumbuhan Anda. Saudara, melayani adalah cara Allah untuk menolong saudara dan saya bertumbuh secara rohani.
Tuhan Yesus berkata, makananku ialah apa? Tidur-tiduran, nonton drakor lupa waktu, melakukan segala sesuatu asal-asalan, tidak peduli kepada cinta kepada Allah dan kepada sama. Enggak, saudara. Tuhan Yesus berkata, makananku. Sesuatu yang akan terus keep us going, keep us growing adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Aktif melayani. Saudara, di abad yang lampau, kalau saudara tahu judul film ini yang dimainkan oleh Sylvester Stallone, berjudul First Blood, berarti Anda sudah tua. Well, tapi saya tidak bicara tentang tua atau muda. Saudaraku, dalam film First Blood itu, Sylvester Stallone memainkan peran sebagai seorang veteran perang bernama Rambo. Di dalam film itu mereka harus syuting di sebuah hutan di Kanada pada cuaca yang begitu dingin, saudaraku. Penulis cerita, sutradara mengarahkan Rambo untuk melakukan adegan-adegan tersebut, tetapi Sylvester Stallone ini merasa bahwa ini terlalu dingin, saya sangat terganggu dengan dinginnya ini. Kemudian dia tidak punya perlengkapan lain, ya. Orang-orang tidak membawa kostum khusus tambahan. Sampai akhirnya Rambo ini, Sylvester Stallone menemukan ada satu truk yang sudah lama teronggok di dalam hutan itu, mogok dan sudah kuno karatan, puluhan tahun katanya. Mungkin 30-an tahun di sana. Dan dia melihat di bak belakang itu ternyata ada kain kanvas, kain terpal gitu. Yang tebal. Yang cukup besar, saudaraku. Akhirnya dia mengambil kain itu dan menggunakan pisau genggam yang dipakai untuk syuting itu, saudaraku, dia potong-potong kain terpal itu dan membuat kostum ponco. Saudara tahu ponco ya? Tinggal dimasukkan ke kepala, dibuat lubang, dipotong begitu, dan dia pakai tali begitu seadanya. Dan kemudian dia syuting di sana dan sekarang gambar itu menjadi ikonik. Ikonik banget ya. Rambo pakai ponco, keren, saudaraku. Nah, saudaraku, yang lebih keren lagi adalah setelah film Rambo ini muncul beberapa kali dalam sequelsnya, mengangkat nama Sylvester Stallone, saudaraku, bukan hanya Sylvester Stallone yang semakin terkenal, tetapi ponconya juga semakin berharga. Dan ketika ditawarkan di lelang, saudaraku, ponco itu akhirnya mendapatkan bandrol harganya, saudara tahu berapa? 60.000 US dollar. Sama dengan 900 juta. Dan mungkin bisa memberikan beasiswa kepada 100 orang. Kira-kira, ya kan, kalau saya tidak keliru. Ponco atau kain kanvas yang sudah teronggok tua di dalam kehidupan lamanya, memberi diri oleh kuasa Sang Rambo, dipakai, dipotong, saudaraku, dibentuk, dan ditempatkan, dikeluarkan dari zona nyamannya di belakang bak truk yang rusak itu, sekarang dipakai oleh sang bintang untuk pekerjaannya. Dan dia mengalami nilai yang meningkat. Nilainya semakin berharga. Demikian pula dengan saudara dan saya, hari ini Tuhan mengundang kita. Tanggalkan kehidupan lamamu, izinkan aku memotong bagian-bagian dalam dirimu yang aku gak mau pakai. Yang lain aku akan bersihkan, aku akan sucikan. Aku menebusmu, memberimu perintah yang baru. Berikan dirimu, terjunkan dirimu dalam pelayanan. Maka aku akan menolongmu bertumbuh. Pertanyaannya kembali kepada kita. Saudara ingin bertumbuh apa enggak? Mari kita tundukkan kepala. Setiap orang datang kepada Tuhan, kembali ingatlah akan kasih-Nya yang besar. Setiap orang yang sudah menerima kasih dari Allah yang begitu besar, begitu tinggi, panjang, dalam, dan lebar, tak terselami oleh pikiran manusia. Mari kita menyelidik
dalam sanubari kita, dasar hati kita yang terdalam. Adakah cinta kepadanya? Apakah engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau masih mencintai kehidupan lamamu lebih daripada Tuhan? Tuhan ingin saudara menjadi anggota tubuh dengan kadar masing-masing anggota yang berbeda-beda, boleh terjun di dalam pekerjaan pelayanan. Bukan hanya di dalam gedung gereja, bukan hanya di dalam event-event religius, tetapi setiap hari hidup kita adalah hari yang religius, yang spiritual, kalau kita jalani karena kita mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Maukah engkau memberikan dirimu sekali lagi kepada Tuhan? Anda tidak menjawab saya, Anda menjawab undangan Tuhan hari ini. Setiap orang berdoa secara pribadi. Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Kasih, tolong kami mengingini hal-hal yang baik dari Engkau. Tolong kami mantan-mantan pendosa ini untuk mengasihi Engkau lebih sungguh, mengasihi sesama lebih baik lagi. Tolong kami untuk berani meninggalkan zona nyaman, karena sesungguhnya pertumbuhan rohani yang sejati tidak pernah terjadi di zona yang nyaman. Berikan kami hati yang lembut, sehingga mudah terpikat oleh kasih Tuhan. Ubahlah hati kami yang membatu menjadi hati yang gembur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kebenaran yang kami dengarkan hari ini tidak kami lupakan begitu saja, tetapi mulai kami lakukan dalam hidup sehari-hari, melayani Tuhan dan sesama, dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dengan waktu yang Tuhan berikan. Di dalam bentuk-bentuk yang Tuhan akan pimpin. Tolong kami Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, semakin hari bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.